Oke, teman-teman, ternyata kita perlu satu video lagi nih. Iya, ini tuntaskan secara kita selesaikan secara jantan nih. Jadi teman-teman ya, kita sudah syuting 2 video, ini video ketiga ya. Kalau teman-teman tonton video 1 dan 2 yang kemarin, teman-teman seharusnya sudah clear ya. Yes. Dan kita bisa lanjut. Kalau belum, Anda pause video ini, teman-teman balik video yang pertama dan kedua dulu ya. Oke. Masih dengan suasana yang seperti ini. Ya, yang bajunya sama lah ya. Ya, bajunya sama, tempatnya sama ya. Ini kita masih di studionya Mas Angga. Nah, kemarin kan kita udah bahas kemarin sih syutingnya ya, hari ini juga ya. Uploadnya kemarin ya. Nah, di video sebelumnya kita kan ngomongin pertama itu kan tentang gimana turn problem into project. Yes. Harusnya teman-teman sudah clear ya. Terus habis itu kita ngomongin tentang unshakable ya. Tentang gimana tidak tergoyahkan, dimana ternyata ini baru setengah hasilnya dari yang teman-teman perlu tahu. Baru hari ini kita akan bahas tentang self love. Nah, sebelum bahas self love Mas, ini aku pengen cerita nih. Ini juga mungkin jadi relate buat teman-teman yang pernah ngerasain ya. Jadi ada salah satu orang yang cukup dekat dengan aku, yang aku juga sering kali dekat sama ya. Banyak banget. Yang apa ya? Bisa dibilang kalau ngobrol itu isinya cuma permintaan dan bukti transfer Mas. Oke. History chatnya. Gitu. Nah, sampai satu ketika aku ngerasa kayaknya mulai perlu di-upgrade ini, nggak bisa nih diginiin terus gitu. Perlu dikasih terapi nih, perlu di-treatment lah gitu ya. Karena sampai di titik dimana nggak punya duit buat beli beras. Nah, di titik itu aku ngerasa kayaknya aku perlu bantu nih. Nggak bisa nih aku kirimin duit terus, kayaknya nggak mendewasakan. Betul. Jadi dia akan selalu butuh duit. Tanya dong itu buat beli beras kan seliter berapa sih? Belasan ribu, let's say 12.000 misalnya, gitu kan? Beras seliter 12.000 itu bisa untuk makan 7 orang. Aku udah tahu, gitu. Kan kalian sekeluarga hidup cuma beberapa orang, nggak nyampe 7. Terus masa buat beli beras nggak ada? Ya kalau masa semua orang di rumah itu ada yang gede nggak di rumah itu selain dia? Dia pasti gede kan? Iya, dia pasti gede, pasangannya gede, anak-anaknya sudah gede, 2 orang. Ya, masa nggak ada yang bisa nyari 12.000? Kan gitu dong. Nah, di titik ini kan masalahnya bukan lagi duit berarti dong. Betul. Masalahnya memang ini di kepalanya nih, gitu kan? Nggak punya duit buat beli beras. Kalaupun nggak punya 12.000 bisa beli setengah liter dan cukup Mas buat makan. Kan gitu dong. Gitu. Terus ya wes. 6.000 sampean parkirin narik motor keluar dikasih 2.000 loh Mas. Lah iya. Iya sampean lagi lewat ada orang mau ini ya sampean seberangin gitu atau jadi tak potong dikit. Anakku Farhan kemarin aku kan lagi keluar kota. Kesini nih. Terus dia mau minta duit jajan, mamanya lagi kerja, nggak ada, gitu kan? Mau minta duit belanja ART, nggak enak, kan gitu. Dia main sama temennya, Mas, itu yang dilakuin. Iya kan? Dia keluar rumah, mobil mundur, terus 2.000 Mas. Sampai butuh 3 mobil untuk dapat setengah liter beras. Aku video call dia cerita, Papa, kemarin Farhan dapat duit 42.000. Loh, bisa aku 42.000. Oke. Ini kemarin banget ini kan sama di sini. Kemarin banget. Ya. Farhan dapat duit 42.000. Wah, ngapain? Parkirin mobil orang, kata dia. Loh, kok bisa? Jadi di mana? Iya kan di dekat rumah kita itu ada masjid yang orang tuh suka putar balik di situ, kata dia. Cuman biasanya kalau mobil muter balik itu susah karena gangnya sempit. Farhan parkirin. Nah, kebetulan kemarin itu gotnya mampet, banjir. Jadi mobil tidak bisa lewat. Secara otomatis harus putar balik. Nah, karena itu banjir, ya udah dong. Farhan datang ke situ, Farhan lihat, kesusahan nih orang-orang nih. Yaudah gini deh, terus motor sini, mobil mundur ke sana dulu, gitu kan? Oke. Sini dapat 2.000. 2.000 nih. Terusin aja kan. Padahal tadi dia cuma ngelihat, kayaknya butuh. Cuman mungkin karena dia dianggap anak kampung situ kan, dikasih 2.000. Dia pikir, duit nih. Lumayan nih. Oke, kalau gitu lanjut aja. Itu ada yang ngasih 5.000, ada yang ngasih 2.000, ada yang ngasih 500. Oke lah. Sejam Mas 42.000. Yes. Artinya kalau dia nggak bisa beli beras, udah pasti masalahnya di mindset. Masalahnya di mindset. Yes. Aku sampai ngomong lah, masa nggak bisa cari restoran yang dekat situ jadi waiters atau cari material minta beresin pasirnya aku dibayar nggak apa-apa gitu. Nasi padang doang nggak apa-apa. Misalnya kan pasti ada cara. Kalau 12.000 nggak punya dan nggak bisa beli beras, masalahnya di mindset. Emang butuhnya berapa sih buat beli beras? Dia bilang 600.000. Banyak banget kita. Karena lagi pengen ngasih treatment, menurutku 600.000 banyak banget. Oke. Biasanya kan ya wes lah tak kirim. Sekarang
600.000, kalau dibagi 12.000 itu 50 kilo mas. Iya. Ini beras buat berapa bulan? Aku nanya gitu kan jadinya. Oke. Di titik yang kayaknya perlu ngasih pelajaran. Nah ini nih, apa mas yang sebenarnya perlu dimiliki sama teman-teman sebagai mindset buat orang-orang yang masih kayak gitu? Ya tadi mas, dia perlu tahu bahwasanya kita nggak perlu sebanyak itu. Nengok video berikutnya. Yes, video yang tadi sebelumnya. Nah, kaitannya sama self love, apakah dia juga memang nggak merasa dirinya cukup berharga untuk bisa dibayar 12.000 atau gimana? Udah kompleks ya kalau udah. Tapi ya orang tuh hanya perlu bergerak. Emang kadang-kadang kayak gitu ya. Tadi kalau nggak bisa nyari 6.000 kan beli setengah liter kan bisa. Kalau biar sampai nggak bisa beli beras tuh sudah bermasalah. Aku aja kaget, orang bisa sejam dapat 42.000 gitu. Iya, aku udah Kaget loh. kebayang 6.000 itu ada banyak cara untuk dapat 6.000 nih. Iya. Anak umur 10 tahun loh. Gitu. Iya. Jadi memang orang tuh merasa hidup ini susah banget. Masalahnya kan itu. Iya. Hidup tuh susah banget hidup itu. Dan itu terjadi sama banyak keluarga lah. Kita juga punya orang dekat yang begitu juga, yang merasa dia ini dikutuk sama Tuhan kok. Dia ini Tuhan ini mempermainkan hidupku kayaknya. Oke, dia merasa begitu. Iya, padahal kan aku kok nggak beruntung banget. Padahal dia tuh kan apa ya? Income ada lah mungkin. Ya belum tahu sih. So, maksudnya fakta dia kayak ini mas. Tapi masih muda kan, masih Maksudnya fakta usia dia kerja. punya saudara kita itu kan Udah disayang Tuhan. iya. Ngomong gitu takut sombong. Aku sih pengen ngomong gitu. Kayak Billy nih kan. Fakta dia kenal aku, dia nggak bisa ngomong Tuhan nggak sayang dia maksudnya. Iya. Dia punya sampean soalnya. Iya, yang bisa Orang ditanya dekat, kan gitu. orang dekat yang nggak ngerti minta bisa duit nanya atau apapun. Iya, kan, gitu. iya. Fakta teman-teman bisa nonton video ini itu nggak bisa ngomong Anda tidak disayang Tuhan. Yes. Sangat Nah, setuju. ini video ini akan banyak di forward ke orang sama video sebelumnya. Kalau Anda merasa teman Anda, saudara, pasangan perlu ini, Adik perlu nonton nih. kayaknya omku perlu denger nih. Gitu. Ini adekku perlu paham ini. Kasih paham. Ya, jadi itu yang pertama. Jadi bahwasanya kita perlu ini dulu, bahwasanya Tuhan tuh nggak sejahat itu sama kita. Ya. Tapi kadang-kadang orang punya keinginan yang belum pada tempatnya kayak tadi mas. Kayak misalnya lagi nggak punya duit pengen makan enak nih. Nah, sebenarnya pengen makan enak tuh nggak sesusah itu ya, balik lagi kan. Lah iya. 42.000 tuh bisa dapat 2 nasi padang kan tadi kalau Farhan mau makan enak. Kan. Betul. Dan itu kerjanya cuma sejam. Kalau udah seharian pasti ada banyak cara. Ya, mungkin dapat 200.000 kan nggak tahu. Problemnya kenapa dia merasa kok Tuhan nggak sayang sama dia? Karena memang dia pada dasarnya aku nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin dulu kecilnya pernah dibandingkan sama orang lain. Ada trauma masa lalu, atau ada luka. Dia pernah punya rasa tidak dicintai gitu mas. Masuk akal. Jadi problem berikutnya tadi ya makanya kan ada dua formula untuk menjadi tidak tergoyahkan, unshakable. Yang pertama tadi adalah perlu punya self-fuel goal, perlu sadari bahwasanya ada banyak goals yang bisa tercapai walaupun kondisinya kayak gimana pun, sehingga kita nggak bahagia jika kita bisa bahagia saat ini kok. Kita tuh punya pilihan untuk bahagia walaupun apapun kondisinya. Itu yang perlu disadari. Dan paling gampang ya ingat tadi kalau Elon Musk pun pernah mencoba hidup dengan $1 per hari, bahwasanya kita di Indonesia bisa hidup dengan 10.000 per hari. Nah berikutnya tambahan yang perlu kita punya adalah kita perlu punya rasa cinta terhadap diri saya sendiri, rasa cinta terhadap diri kita sendiri. Kita perlu punya self love yang tinggi. Kalau Mas Fadi punya self love dan punya self fuel goal, sampai nggak tergoyahkan. Self love itu gimana mas? Rasa percaya diri yang luar biasa sama diri kita sendiri. Kita rasa sayang sama diri kita. Kita merasa penuh cinta hidupnya. Nah cuman kan memang, oke, kita mundur dikit ya mas. Oke. Kenapa banyak orang kok kadang-kadang merasa dia tidak dicintai? Banyak orang itu kan merasa hidupnya susah karena dia merasa tidak dicintai. Either tidak dicintai Tuhan, tidak dicintai orang tuanya, atau apapun. Ya. Karena memang anak kecil itu ketika masih kecil dia tuh kan meaning making machine, mas. Iya. Dia mesin pemberi arti. Mas. Betul. Yang akhirnya jadi aturan main dalam hidup dia tuh di masa depan. Iya, misalnya Mas Fadi punya anak Farhan misalnya. Farhan lagi makan, jatuhin sendok, klunting gitu. Farhan, sendoknya jangan dimainin, misalnya. Iya. Jatuhin lagi, klunting, 2 kali nih kan itu. Sekali lagi hajar nih kan misalnya gitu orang tuanya kan. Yang ketiga jatuh langsung, kamu dihukum. Berdiri di pojok misalnya atau apapun hukumannya.
Nah, ketika lagi dihukum itu, dia disuruh berdiri di pojokan atau di strap istilahnya kalau orang tua. Di situ dia ngasih arti. Ibuku tidak sayang aku, bapakku tidak sayang aku. Aku ini anak nakal. Aku ini tidak diinginkan atau apapun. Yeah. Aku tidak dicintai atau apapun. Hal-hal yang terjadi sama dia. Nah, dia merasa nggak dicintai. Padahal bisa jadi yang ketiga tadi dia nggak sengaja, Mas. Memang jatuh, Mas. Yang pertama sengaja, yang kedua mungkin dia penasaran. Kalau tak jatuhin bunyinya, atau kan banyak hal dia juga penasaran. Kalau sendok jatuh ke tanah bunyinya kayak gimana ya? Bisa jadi dia penasaran sama responmu kalau jatuh yang kedua kalinya. Bisa jadi yang ketiga nggak sengaja memang jatuh beneran. Tapi kan apapun yang terjadi begitu udah diiniin kita langsung kehilangan. Kita merasa nggak dicintai ketika, apalagi misalnya dibandingkan. Kamu ini kok goblok banget sih kata gurunya. Padahal kamu tau nggak kakakmu tuh juara umum misalnya. Kamu nih dari keluarga juara kok kamu on gitu misalnya. Atau apa kan mungkin gurunya, mungkin tetangganya, mungkin orang tuanya kita sendiri kamu malas banget kayak kakakmu lo rajin atau pembandingan terus merasa tidak diingat. Kan waktu kecil tuh kita ngasih makna banyak hal yang terjadi sama diri kita, Mas. Sehingga ada banyak lubang di dalam diri kita. Yeah. Nah, lubang-lubang yang perlu diisi. Kita merasa tidak cukup dicintai, tidak dicintai sama Tuhan, sama orang tua, sama nggak dihargai sama lingkungan. Pokoknya jadi sangat rentan teman-teman ngedapetin pengalaman-pengalaman seperti itu di masa lalu. Waktu kecil. Karena ya tadi orang kan suka membandingkan. Misalnya sampai ada orang misalnya saya ibarat endok tuh saya endok kuwo. Saya tahu endok kuwo bahasa Aceh tuh. Saya tahu telur ayam tuh ada satu yang kocak tuh Mas biasanya yang bau tuh. Kalau meledak duar bau. Iya. Telur reject. Iya. Ayam tuh kan kalau telur banyak 10 terus ada satu yang bermasalah tuh. Kalau kata orang Jawa endok kuwo namanya. Jangan dikeluarkan akun endok kuwonya. Iya. Dari mana datangnya? Ya dari tadi Mas, dari labeling, dari ya banyak hal bisa dari salam bikin. Ya karena dia waktu kecil kita itu mesin pemberi makna. Nah, treatment kita ya tadi ya kita nggak bisa menghindari di sekolah nanti gurunya ngomong apa, dibandingkan sama murid lain, dibandingkan sama kakaknya, dibandingkan sama macam-macam. Belum lagi tadi dimarahin sama orang tuanya karena dia ngelakuin kejadian kecil, dikasih label identitas palsu gitu. Makanya di Kedamaian kan kita dengan sadar bikin identitas untuk diri kita sendiri. Ada banyak. Iya. Pokoknya kalau teman-teman nonton semua video kita di Kedamaian, ada banyak yang menonton dan praktek ya, ada banyak hal yang sudah kita bahas. Nah, akhirnya dia nggak punya self love, dia nggak punya self worth, jadi akhirnya kayak gitu Mas. Merasa Tuhan jahat, Tuhan nggak cinta sama dia, dunia ini kejam, Pak Jokowi rese, Pak Prabowo nggak bener ngurus negara. Bu Sri Mulyani nggak beres, semuanya pokoknya negara ini, gubernurnya, presidennya, aturannya, hukumnya, orang kaya jahat, orang semuanya gitu. Jadi dia merusak ya semuanya bermasalah kecuali dia kan gitu. Iya. Iyalah. Nah itu solusinya satu Mas, di tapping Mas, tapi pakai sarung tinju. Tapping tapi pakai sarung tinju tappingnya. Enggak. Ini serius. Sekarang serius ya. Jadi, nah kita perlu dua hal tadi. Kita perlu sadar bahwasanya kita perlu punya self feel goal dan bahwasanya kalau kita nggak butuh sebanyak itu untuk hidup dan bahagia. Yes. Kita perlu sadar kita nggak butuh sebanyak itu untuk hidup dan bahagia. Kita bisa bahagia tiap hari, bisa bahagia sekarang dan gampang. Pasti untuk hidupnya tadi aku bilang, kita makan 2 pisang per hari pun hidup loh. Atau tadi mendoan, ketupat atau apapun. Dan itu cenderung enak loh Mas. Ketupat dan mendoan itu enak loh. Jangan salah lah. Ketupat, mendoan dan sambal kecap. Enak. Dan aku curiga berat badanku naik di sini. Iya. Makan makanan yang dan sekali lagi teman-teman, sekali lagi kita tidak sedang berusaha mengecilkan apapun masalahmu. Aku yakin masalah apapun yang teman-teman hadapin memang hari ini, teman-teman merasa itu berat. Saya cuma ngasih perspektif yang berbeda. Jadi kita close ya. Jadi kita nggak lagi mau ngatain Anda dan begitu doang aja apa gitu. Ya, enggak gitu. Tapi ya sekali lagi aku juga nggak akan nge-share sesuatu yang aku nggak pernah lakuin. Aku tuh berbulan-bulan hidup dengan nasi dan kecap dong Mas. Jadi kalau tadi temenmu yang orang dekatmu tadi dia beli beras, let's say dia butuh 1 liter per hari, berarti 12.000 per hari kali 30, 360.000.
Dia hanya perlu tambahan 1 botol kecap atau 2 botol kecap untuk hidup dan makan nasi kecap gitu. Atau nasi minyak jelantah itu enak. Nasi minyak jelantah enak. Nasi garam juga enak. Iya, garam belum pernah aku. Kalau jelantah dan kecap sudah pernah. Kalau garam belum pernah. Jadi aku nggak bisa ngasih testimoni ya. Enak. Aku belum pernah kerupuk enak. Kerupuknya 4.000. Oke, nah video sebelumnya. jadi kita perlu sadar bahwa kita perlu mencintai diri kita sendiri. Iya. Karena tadi kita self feel goal itu dia juga perlu self love soalnya Mas. Nah itu dia. Ini sepaket berarti kan. Betul. Jadi memang nggak bisa. Sampean nggak bisa bangun tidur penuh cinta kalau sampean nggak punya cinta. Yes. Jadi sampean saya cinta itu bisa datang dari dalam diri kita sendiri ke diri kita sendiri sehingga kita bisa memutuskan setiap hari hidup saya penuh cinta dan penuh syukur walaupun apapun yang terjadi. Oke. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mencintai diri kita sendiri? Nah, ini materi ini kalau nggak salah diambil dari satu buku, judulnya Love Yourself Like Your Life Depends on It. Oke. Cintai dirimu seolah-olah hidupmu bergantung sama itu. Dan penulisnya kalau nggak salah namanya Kamal Rafikan namanya. Oke. Jadi Kamal Rafikan itu orang yang juga punya masalah sama self love gitu. Sampai akhirnya dia nyari gimana caranya supaya aku bisa menyelesaikan masalah ini. Nah ini dia punya satu latihan Mas. Ini sekali lagi bukan saya penemunya ya, saya nyontek dari. Ini bisa dipraktekin sama teman-teman dong. Nah dia punya latihan di mana setiap pagi dia lihat mata dia sendiri di kaca. Oke, ngaca. Lihat mata dia sendiri. Dia bisa fokus sama salah satu bola mata ya. Mau yang kiri boleh, yang kanan boleh. Jadi kalau kita ngeliat kaca, fokusin salah satu bola matanya. Ya gantian juga boleh, tapi fokusin salah satu. Oke. Yang kiri atau yang kanan. Lihat terus sampai sangat lama sambil bilang I love you. Nah, kalau orang Indonesia mungkin bilang aku sayang sama kamu. Sayang banget sama kamu, aku sayang banget sama kamu. Cinta banget sama aku, gue sayang banget sama lu gitu. Ya apapun cara teman-teman ngomong. Yang penting terasa. Ya, pokoknya lihat matanya di kaca sampai lama, habis itu sambil katakan dengan penuh rasa gitu ya. I love you. Gue sayang sama lu. Like you mean it ya benar-benar beneran memang. Yes. Ada satu penelitian bahwasanya kalau kita lihat mata orang lain, mata itu jendela jiwa. Ada yang sama pernah dengar? Mata itu jendela jiwa. Kalau saya melihat mata orang lain akan muncul compassion, Mas. Akan muncul rasa cinta dan kasih sayang. Oke. Kalau saya melihat mata orang lain sangat lama, itu 5 menit gitu, sampai lihat mata orang lain itu langsung muncul rasa yang kayak memang compassion, tidak terpisahkan. Iya. Itu kalau nggak salah sih Tom Bilyeu Tom Bilyeu sama istrinya Lisa Bilyeu itu yang punya istilahnya apa? Teori apa nama perusahaan dia? Nama podcastnya dia punya Quest Nutrition, dia bikin Quest Nutrition dijual $1 miliar perusahaannya. Lupa aku nama podcastnya. Tom Bilyeu ya. Nah, dia itu sama istrinya nyoba itu Mas. Jadi duduk sila sama istrinya, pegangan tangan terus liatin mata. Sampai 5 menit jangan lepas kontak. Oke. Awalnya aneh gitu, tapi lama begitu lihat matanya, kayak langsung muncul rasa yang kayak tadi, compassion yang sangat tinggi, yang kayak kita ini nggak terpisahkan. Nah teman-teman, lihat matamu sendiri. Fungsi yang sama didapat ketika kita ngaca. Iya. Kita cuman berarti. Yes. Kita akan muncul rasa sayang yang sangat tinggi, akan muncul compassion, akan muncul kayak tadi. Kalau dia Lisa Bilyeu dia lihat mata satu, dia kayak kita ini satu, kita tidak terpisahkan, kayak rasa yang benar-benar kita ini tidak terpisahkan. Nah itu kita perlu kayak gitu tapi sama diri sendiri. Ya. I love you-nya bener-bener dirasain. Ya, tapi dilihatin dulu. Sampai liatin sampai aneh rasanya. Pokoknya lihat mata sendiri 5 menit. Sambil bilang I love you. Tiap hari lakuin coba. Iya. Usahain tiap hari bangun tidur ya. Tiap pagi. Bangun tidur, sikat gigi, ngaca. Nah, bonus ini dari Marisa Peers ya. Marisa Peers itu dia punya apa ya? Marisa Peers ya, hipnoterapis. Marisa Peers itu dia punya kliennya itu artis Hollywood yang ngeselin. Ada satu orang ngeselin banget. Ada satu orang yang sangat ngeselin gitu. Pokoknya semua orang komplain, akhirnya dia disuruh terapi orang. Nah disuruh terapi orang itu terapinya cuma disuruh nulis di cerminnya dia. Setiap kali disuruh nulis di cerminnya nulis I am enough. I am enough. Apa terjemahan bahasa Indonesia I am enough? Iya. Saya sendiri sudah cukup. Ya gitu ya. I am saya enough. Cukup.
Saya cukup. Diri saya sendiri aja udah cukup. Yes. Gitu. Jadi harus ngaca tulisannya I am enough. Jadi di kacanya ditulis I am enough pakai lipstick. Terus setiap hari dia tulisan itu di kaca. Dia bangun tidur dia sikat giginya depan kaca. Dia sikat gigi depan kaca tulisannya I am enough, I am enough. Ternyata ketemu lagi orang itu dia bilang ikat pinggangnya bolongannya turun ya. Berat badannya turun drastis terus orangnya jadi sangat menyenangkan. Oh. Nah, jadi kalau sampean mau combo boleh. Oke. Combo self love sampean setiap pagi bangun tidur sikat gigi kalau Anda sikat gigi. Bilang sayang sama diri sendiri di kaca. Yang ada tulisannya I am enough. Yang ada tulisannya I am enough. Oh. Jadi langsung combo ya. Jadi ngaca ditulis pakai lipstick kalau perlu ya, berarti ya. I am enough gitu atau saya sendiri cukup ya. Saya Pokoknya cukup. kita ngerasa kita Saya cukup. Saya sendiri cukup. Saya lengkap. Saya lengkap. Saya komplit. Saya cukup. Yes. Dan bilang sayang sama diri sendiri terus sampai kerasa. Lihatin matanya. Nanti ketika kita udah sayang sama diri kita sendiri, nanti kita udah nggak haus validasi. Wah. Kalau istilahnya dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Wah. Jadi nanti kita nggak harus validasi, kita dikatain orang biasa aja, di komen negatif biasa aja, karena kita cukup. Saya dan saya udah cukup. Jadi kita itu sebenarnya takut kehilangan orang lain itu kita bukan takut kehilangan orang lain, Mas. Ketika kita takut, kita pengen pujian, kita takut dikritik, takut kehilangan orang, takut sama barang, takut putus sama orang, itu sebenarnya kita bukan takut kehilangan mereka loh. Tapi kita takut kehilangan feelingnya. Kita takut kehilangan bagian diri kita yang merasa begitu kalau ada dia. Karena bolong, orang yang nggak cukup. Dia merasa dia ini nggak cukup layak untuk dicintai. Mungkin diganti saya layak atau saya cukup, saya layak dicintai. Jadi banyak orang tuh merasa dia nggak layak, makanya dia mencari cukup layak merasa dicintainya dengan orang lain. Bisa jadi dengan barang, bisa jadi dengan jabatan, bisa jadi dengan uang. Makanya unshakable itu perlu self love, nggak bisa dia. Kalau dia masih haus pujian, haus validasi, dia pengen punya uang, dia pengen punya jabatan, baju bagus, segalanya tergantung sama eksternal faktor di luar diri dia, ya nggak bisa. Nah, jadi orang tuh takut bukan takut kehilangan pasangannya, tapi takut kehilangan bagian dari diri dia yang merasa perasaan tertentu ketika ada pasangannya. Ya, itu. Orang tuh bukan takut kehilangan jabatan, tapi dia takut kehilangan bagian dari dirinya, perasaannya dia yang terkait sama jabatannya tadi. Betul, bukan jabatannya. Yes. Karena apa? Karena tadi kecil tadi dia dibandingkan, dia dimarahin, dia ngasih arti, saya tidak diinginkan, saya tidak dicintai, saya bodoh, saya nakal, apapun. Itu. Nah, bolong tuh. Nah, bolongan-bolongan itu diisi dengan jabatan, diisi dengan baju baru, sepatu baru, sosial media, komen, likes, apapun. Nah, kita perlu bikin diri kita utuh tanpa itu. Bahwasanya kita itu cukup. Saya itu cukup, saya layak dicintai. Nah, latihannya tadi bilang I love you ke diri sendiri. Nah, kalau teman-teman udah punya semuanya tadi, teman-teman udah punya self love yang sangat tinggi, teman-teman bisa merasakan cinta ke diri sendiri, teman-teman bisa bersyukur dilahirkan sebagai Anda setiap hari gitu ya. Nah, dan teman-teman tahu kalau bahwasanya kita nggak butuh sebanyak itu untuk hidup. Teman-teman punya self goal, nah teman-teman nggak akan tergoyahkan dalam hidup. Yes. Nah, begitu kejadian buruk terjadi, problem terjadi, we turn problem into project. Jadi ini lengkap sekarang jurusnya, Mas. Jurus dan tenaga dalamnya, karena nggak bisa tenaga dalam tanpa jurus atau jurus tanpa tenaga dalam, Mas. Jadi lengkap sudah ini. Yes, yang perlu sampean bangun itu rasa cinta terhadap diri sendiri, merasa cukup, merasa layak, merasa deserve untuk dapetin apa? I'm enough. Jadi selalu punya tenaga untuk mencapai visi dari yang pertama kali tadi. Aku dulu punya incantation, segala yang saya butuhkan sudah ada dalam diri saya. Aku ngomong kayak itu ratusan kali. Bagi semua yang saya butuhkan sudah ada dalam diri saya. Semua yang saya butuhkan sudah ada dalam diri saya. Ngomong berulang-ulang. Itu dapat dari Pak Tung dulu. Pak Tung namanya incantation. Nah, begitu sampean merasa cukup, sampean sayang sama diri sendiri, udah. Sampean tidak tergoyahkan. Problem datang, berubah jadi project. Nah, kalau itu terjadi, sampean hanya akan tiap hari tambah sehat, tambah kuat, tambah kaya. Nah, gitu. Apapun yang terjadi, sampean akan tambah kuat, tambah kaya. Problem datang, sampean akan keluar di sisi yang lain, semakin kuat, semakin kaya. Gitu, Mas.
Cukup lah, Wow. ini lengkap lah. Harusnya udah cukup lah. Oke Silakan lah. dikirim ke siapapun anggota keluarga Anda yang butuh nonton video ini, tiga-tiganya. Ya. Iya, tiga-tiganya Urutan urutan. Video 1, video 2, video 3 gitu dibikin ya. Ini satu hal yang cukup mahal teman-teman, dan ini juga cukup membahagiakan buat saya secara personal karena ini satu hal yang bisa kita wariskan mungkin Yes, buat banyak orang, buat bikin dunia lebih baik, buat lebih layak ditinggalin sama anak keturunan kita. Wah, ini harus teman-teman manfaatin. Yes. Ya. Karena kalau semua orang sayang sama dirinya, dia akan gampang sayang sama orang lain. Iya, dunia Karena jadi lebih baik. Hanya orang yang punya cinta yang bisa memberi cinta, Mas. Yes, hanya orang yang punya rendang yang bisa ngasih rendang. Betul. Ya, self love-nya dulu. Ya. Kita harus penuh cinta supaya kita bisa ngasih cinta. Nanti kita menikah, kita berbagi cinta. Ya. Untuk berbagi cinta ya harus punya cinta, harus punya self love. Yes. Harus punya dulu di dalam, Masalahnya kan baru bisa ngasih. problemnya 2 pengemis cinta menikah. Jadi repot ya. Nanti kita bahas lain waktu lah itu. Oke lah, thank you teman-teman ya sudah nonton sampai akhir, dan silakan share video ini, saya rasa akan sangat bermanfaat buat siapapun yang teman-teman merasa peduli. Buat teman-teman yang terima, bilang thank you sama yang ngasih video ini penting banget. Ya, itu aja. Thank you, Pak Angga. Sampai ketemu lagi teman-teman. See you. Bye. Bye-bye.